Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwika Dewi, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kedaung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran materi menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yang saya akan ambil yaitu mengenai kompetensi dasar. Keterampilan yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama, kita harapkan peserta didik secara individu mampu merancang sistematika surat lamaran kerja dengan sikap santun. Kedua, peserta didik secara berkelompok mampu menyusun surat lamaran kerja dengan memperhatikan isi yang benar dan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun surat lamaran kerja yang tepat dengan sikap santun. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyusun surat lamaran kerja dengan memperhatikan ejaan, tanda baca, dan huruf kapital dengan tepat dan menggunakan bahasa yang santun. Yang kelima, mempresentasikan hasil kerja surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan ejaan dan sistematika atau bentuk surat itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikutnya. Di sini ada manfaat pembelajaran. Manfaat dalam pembelajaran menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah melatih peserta didik dalam menulis surat lamaran kerja. Kemudian yang kedua, mengetahui isi, kebahasaan, dan sistematika dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun surat lamaran kerja dalam dunia nyata. Oke, kita lanjut. Ya, langkah-langkah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu di sini sebagai awal seorang guru harus memberikan lembar kerja peserta didik. Setelah itu yang akan saya gunakan yaitu menggunakan model think, talk, write. Ya. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai isi surat lamaran pekerjaan. Kita lebih tepatnya kepada isi ya, karena tadi sesuai dengan kompetensi dasar, peserta didik harus memperhatikan isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu pasti adanya nama diri dari seorang penulis atau yang membuat surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua ada tempat tanggal lahir. Ingat, jangan lupa tempat tanggal lahir bukan tempat dibuatnya surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Kemudian ada pendidikan. Terakhir, pendidikan yang kalian emban, yang kalian ampuh itu pendidikan apa? Misalnya S1 atau SMA, SMK sederajat. Kemudian lanjut ada alamat. Alamat di sini bisa kalian gunakan sebagai alamat tempat kalian tinggal ataupun alamat posisi kalian di rumah atau tempat tinggal sebenarnya. Misalnya kalian tinggal di kontrakan atau di kos-kosan, kalian boleh menggunakan alamat kontrakan. Yang penting alamat tersebut tidak berpindah-pindah posisi kalian, karena khawatir ketika ada panggilan surat lamaran pekerja, posisi kalian sudah berpindah kosan akan berpengaruh kepada keberhasilan kalian dalam melamar pekerjaan. Kemudian ada beberapa hal yang dilampirkan di sini yaitu mengenai atau berkenaan dengan lampiran-lampiran seperti sertifikat, kemudian transkrip nilai, kemudian ada juga alamat atau email yang harus disertakan dalam isi surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini nama, jangan lupa kita tulis dengan huruf kapital.
sesuai dengan aturan atau permintaan dari perusahaan tersebut. Jika dari perusahaan tersebut ada permintaan mengenai penulisan surat lamaran pekerjaan, kalian ngikutin apa yang disarankan oleh perusahaan tersebut. Jika tidak, kalian bisa menggunakan huruf kapital. Tempat tanggal lahir sama seperti itu, harus diperhatikan nama tempat, kemudian untuk tanggal dan bulan harus dijabarkan, tidak boleh menggunakan angka atau Romawi. Pendidikan, misalnya S1, sebut saja S1 atau sarjana pendidikan atau sarjana ekonomi ataupun sarjana hukum dan lain-lain. Alamat, di sini alamatnya harus dengan jelas, tidak boleh disingkat, bukan JLN titik atau JL titik, tapi harus ditulis dengan kata jalan. Oke, bisa dipahami. Lanjut, beberapa hal yang dilampirkan, yaitu selain ada alamat, ada juga email atau nomor telepon ataupun alamat faksimiles yang kalian miliki atau medsos-medsos yang diperlukan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada bentuk surat atau sistematika. Sistematika dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Sistematikanya di sini yaitu yang pertama adanya unsur kebahasaan ya. Sistematika yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerja itu adalah unsur kebahasaan yang ditandai dengan adanya tanda baca dan huruf kapital atau dalam ejaan. Selanjutnya ada bentuk surat yang akan dibahas dalam materi kali ini, yaitu bentuk surat tentang semi block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk semi block style di sini seperti apakah? Yes, kita lihat di sini ada contoh bentuk surat lamaran kerja dengan bentuk semi block style. Ya, di sini kita tulis bukti mangsa, atau bisa juga adanya permintaan dari perusahaan. Jika sistemnya harus seperti ini cara penulisannya, kemudian harus ada alamat yang dituju, posisinya di sebelah kanan atas, kemudian ada salam pembuka, kemudian ada juga kalimat pembuka, paragraf pembuka, kemudian di sini ada isi. Setelah itu ada kalimat pengantar, kalimat yang menjadikan referensi untuk lampiran-lampiran yang disampaikan. Selanjutnya ada paragraf penutup atau kalimat penutup, dan yang terakhir ada salam penutup, tanda tangan dan nama jelas seperti itu. Ini posisinya di sebelah kiri dengan bentuk berparagraf. Itu adalah semi block style atau setengah lurus. Posisi titik mangsa dan alamat yang dituju itu di posisi atas sebelah kanan pojok, kemudian dengan hormat itu posisi sebelah kiri, kemudian salam pembuka mengikuti apa yang sudah ditulis tadi dengan salam pembuka, kemudian yang lainnya begitu mengikutinya. Kemudian salam penutup pun harus sejajar dengan titik mangsa yang tadi, yaitu di bagian kanan tapi pojok kiri kanan bawah. Kita lanjut, yaitu bentuk surat yang kedua ada official style. Ya, yang kedua adalah official style atau bentuk resmi. Kita lihat di sini ada contohnya. Yang pertama seperti yang tadi. Oke, yang kedua adalah bentuk official style atau bentuk resmi. Sistematikanya kita lihat di atas pojok kanan atas ada titik mangsa. Seperti biasa tempat tanggal dibuatnya surat. Selanjutnya bagian bawah pojok kiri sebelah atas atau di bawah dari titik mangsa tadi, yaitu alamat yang dituju. Di bawahnya ada salam pembuka, kemudian lanjut kepada
kalimat atau kata pengantar. Setelah itu langsung isi surat lamaran pekerjaan. Setelah itu ada kalimat pengantar sebagai lampiran, yaitu biasa diisi dengan lampiran-lampiran, dan berikutnya ada paragraf penutup. Itu berkaitan dengan permohonan semoga surat lamaran atau lamaran yang kalian ajukan itu diterima. Kemudian di posisi bawah sebelah kanan bagian bawah ada salam penutup dan juga tanda tangan. Ini adalah contoh bentuk surat lamaran pekerjaan bentuk resmi seperti yang biasa kita buat dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Mungkin dari pemirsa, dari kalian sering menggunakan surat lamaran pekerjaan dengan bentuk yang seperti apa? Apakah tadi semi block style, apa official style? Seperti itu. Yang ketiga itu ada indent style atau bentuk lekuk. Dalam bentuk lekuk di sini biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan asing yang sekiranya meminta atau ada sistematika yang khusus untuk dibuat. Ya, di sini bentuk lekuk yaitu biasa kalau ada kop suratnya bukan kop surat tapi ada identitas dari perusahaan yang diminta. Kemudian ada titik mangsa di bagian kanan atas pojok. Kemudian di bawahnya persis sebelah kanan, masih di posisi kanan, ada alamat yang dituju. Kemudian di sebelah kirinya ada hal dan lampiran yang harus disertakan karena ada sistematika yang diminta oleh perusahaan atau oleh instansi tertentu. Karena bentuk lekuk di sini yaitu sifatnya lebih ke instansi atau perusahaan yang meminta seperti itu. Kemudian di sini ada salam pembuka di bawah dari lampiran dan perihal yang harus sejajar. Kemudian ada kalimat pembuka, kemudian isi. Seperti biasa, isi dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, kemudian alamat email dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kalimat pengantar atau kalimat yang mengantarkan lampiran yang harus disertakan dalam surat lamaran tersebut. Setelah itu harus ada materai. Jangan lupa untuk dalam bentuk lekuk di sini adalah khas dari surat yang ditujukan oleh perusahaan atau oleh instansi tertentu yang meminta kita sebagai pelamar harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Jadi harus adanya materai. Oke, seperti itu. Posisi salam penutup atau tanda tangan yang kita lampirkan itu ada di posisi sebelah kanan bagian bawah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam materi pembelajaran hari ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.